Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atau TTKI, Ibu Sira Kamila Dewanti Amalia, SSMA. Perkenalkan, nama saya Putut Bagus Setiawan dengan NIM 144240111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kris sebagai solusi pembayaran digital yang terpadu. Pertama, saya akan membahas bagaimana kris hadir. Belakangan ini, kris tumbuh dengan sangat pesat, yaitu 226,54%, yang mana ada 50,5 juta pengguna pada tahun 2024. Tetapi kenyataannya masyarakat masih banyak menggunakan transaksi yang lainnya, seperti tunai, e-wallet, dan bahkan m-banking yang masih belum terpadu dengan sistem kris. Nah, sebenarnya hal ini berdampak baik karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam melakukan pembayaran, tetapi dalam jangka panjang ini beresiko untuk menghambat pertumbuhan ekonomi karena sistem yang terlalu kompleks. Dari latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah yang kami ajukan, yaitu apa saja tantangan utama penggunaan kris, seberapa efektif kris sebagai solusi terpadu, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan adopsinya. Nah, penelitian kali ini kami menggunakan metode kualitatif melalui teknik studi literatur dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Nah, mari kita kembali ke alasan mengapa lahirnya kris. Akar masalahnya adalah fragmentasi, di mana penyedia layanan pembayaran masih terpisah dengan kodenya masing-masing. Nah, untuk itu diperlukan suatu standarisasi dan interoperabilitas, di mana satu kode bisa digunakan untuk seluruh pengguna layanan. Nah, untuk itulah lahir KRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Nah, untuk mengerti bagaimana seseorang mau menerima suatu teknologi atau tidak, Davis dalam teorinya menyampaikan teknologi acceptance model, yang mana dia berfokus pada 2 faktor utama, yaitu persepsi kegunaan dan kemudahan. Persepsi kegunaan adalah bagaimana suatu teknologi itu bisa membantu atau berdampak pada kehidupannya. Sedangkan persepsi kemudahan adalah bagaimana anggapan suatu teknologi itu mudah untuk digunakan. Nah, dalam hal adaptasi teknologi pembayaran, ada faktor lain yang juga diperhatikan, yang mana ada kepercayaan, keamanan, risiko yang dirasakan, serta penanganan keluhan yang terjadi. Nah, selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kita harus mengerti tantangan apa saja yang terjadi. Dari yang pertama dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas. Tentu faktanya koneksi internet di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Aksesibilitas perangkat juga masih terkendala bagi sebagian masyarakat. Dan tentunya sebagai pelaku UMKM ada yang merasa enggan untuk menggunakan teknologi ini karena adanya biaya penanganan, apalagi pelaku UMKM yang memiliki volume transaksi yang rendah akan merasa sangat dirugikan. Nah, selanjutnya dari sisi persepsi dan perilaku pengguna, masih banyak pengguna yang merasa kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, potensi penipuan, dan kesulitan jika terjadi kesalahan transaksi. Di sisi lain, masyarakat yang cenderung terbiasa menggunakan uang tunai merasa bahwa uang tunai lebih nyata daripada hal-hal yang berbau digital. Nah, para pelaku usaha yang tidak terbiasa dalam menggunakan layanan digital merasa kesulitan dan pada akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang masih konvensional. Nah, selanjutnya tantangan yang terakhir adalah dari sisi literasi digital. Nah, terkadang orang yang literasi digitalnya rendah terlalu fokus kepada risiko sehingga mereka takut terhadap ancaman seperti penipuan ataupun penyalahgunaan dan akhirnya mengikis kepercayaan mereka untuk menggunakan suatu teknologi. Pada model TAM, ini juga sangat mengganggu, di mana literasi digital yang kurang akan menimbulkan rasa was-was, sehingga itu akan mengganggu persepsi kemudahan penggunaan dan juga persepsi kegunaan, yang mana dua hal itu adalah faktor utama dalam TAM. Selanjutnya, adanya kesulitan saat menghadapi masalah. Nah, kebingungan bagi orang yang kurang literasi akan berdampak pada pengalaman negatif dan rusaknya kepercayaan. Nah, bagaimana efektivitas dalam penggunaan kris? Kris memiliki beberapa keunggulan. Yang kita tahu, kris dapat menyatukan transaksi,
Dengan satu kode QR yang bisa di-scan oleh semuanya, pertumbuhannya yang sangat masif, serta yang utamanya adalah efisiensinya yang sangat tinggi, di mana dia bisa memangkas waktu transaksi. Tetapi, sebagaimana kita tahu, faktanya hanya ada 31% adoptasi kris di Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya masih banyak kekurangan dalam penggunaan kris di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kris memiliki potensi yang besar dan telah terbukti efektif secara teknis. Namun, implementasinya masih kurang dan memerlukan upaya yang strategis. Nah, hal ini mengantarkan kita ke rekomendasi atau apa yang bisa kita lakukan. Pada sudut pandang masyarakat umum, ada beberapa hal utama yang perlu kita utamakan, yaitu edukasi dan sosialisasi, pemberian insentif dan promo menarik, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas tentunya, dan perlu adanya suatu kolaborasi antar pihak. Pada sudut pandang UMKM, diperlukan suatu edukasi dan pendampingan teknis, kemudian diperlukan penyediaan sarana yang mendukung, dan juga kolaborasi dari platform-platform e-commerce dan fintech. Pemerintah dan regulator sendiri memiliki kebijakan dan kami berharap pemerintah pada akhirnya menetapkan kris sebagai standar pembayaran resmi nasional sehingga sehingga upaya untuk adaptasi kris lebih digenjotkan lagi. Nah, pada sudut pandang regulator diperlukan juga penawaran yang menarik seperti halnya subsidi biaya transaksi, pelatihan digital usaha, dan mengintegrasikan kris ke dalam program bantuan sosial. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Pertama, tantangan utama yang dihadapi adalah kombinasi dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya kepercayaan, dan kuatnya kebiasaan tunai, serta tingkat literasi digital yang masih belum cukup untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, efektivitas kris dapat dikatakan sangat efektif meski penggunaannya di masyarakat masih sangat rendah, yaitu 31%. Selanjutnya, strategi yang diterapkan perlu adanya pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi, insentif, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi antar pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.